Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kira kalau berbicara mengenai sunat ini seringkali menjadi pertanyaan dan mungkin juga perdebatan bagi banyak orang. Di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini masih ada tradisi sunat. Memang menjadi suatu pertanyaan apakah tradisi sunat yang ada di masyarakat kita itu memiliki akar yang sama atau memiliki makna yang sama seperti yang dihayati oleh Bapak Abraham dan keturunannya. Inilah yang mau kita lihat secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu membaca teks itu sudah jelas? Yang tidak jelas yang mana? Mungkin catatan pertama yang harus kita lihat bahwa sunat itu di dalam konteks perjanjian. Nah, ini yang perlu kita pegang. Dalam konteks perjanjian. Sehingga sebenarnya bagi orang Israel itu bukan main-main. Itu sesuatu yang sebenarnya serius pada waktu. Konteksnya adalah perjanjian. Nah, perjanjian antara siapa? Perjanjian antara Abraham dan keluarganya serta Yahweh atau Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dilihat dari dari awal mungkin kita lihat tradisinya. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat nanti kita akan menemukan bahwa tradisi sunat itu merupakan kebiasaan yang berasal dari masyarakat pada zaman itu yang sering disebut dengan upacara inisiasi. Di kemudian hari kan menjadi masalah ketika begini, apakah orang-orang yang mau menjadi Kristen harus diinisiasi dulu menjadi Yahudi? Nah, itu kan persoalannya. Apakah orang yang mau menjadi Kristen, pengikut Kristus harus disunat dulu baru menjadi Kristen? Itu nanti persoalannya di konsili pertama, yaitu konsili Yerusalem, itu persoalan ada di sini. Nah, kalau itu upacara inisiasi berarti pada waktu itu sudah ada tradisi bahwa semua orang yang dianggap sebagai orang yang mau dewasa itu disunat, tapi dengan cara membuang kulit kata. Membuang kulit kata. Pertanyaannya, apakah yang disunat hanya laki-laki? Gitu ya. Laki-laki kok. Kalau dalam tadi laki-laki tadi, iya. Tapi di dalam tradisi umum masyarakat nanti budayanya orang Jawa itu juga yang disunat itu adalah perempuan. Bisa juga itu ya, selain menunjukkan bahwa orang itu sudah dewasa, sunat itu termasuk di sini, memasukkan orang ke suku atau marga. Sehingga kalau kita melihat itu, tradisi itu berarti sebenarnya awalnya itu tidak ada kaitannya dengan unsur
rohani. Enggak ada. Tapi di kemudian hari itu ya, terutama di dalam Kejadian 17 1 sampai 27 yang berasal dari tradisi para imam, merupakan cerita lain mengenai perjanjian. Kisah ini mempunyai sedikit perbedaan dengan kisah perjanjian yang ditulis oleh kelompok Yahwista yang tercantum dalam Kejadian 15. Sudah kita lewati kemarin. Perjanjian ini menyampaikan perjanjian yang sama, namun tekanan beban terletak pada pihak manusia. Manusia mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kesempurnaan akhlak. Sebenarnya perjanjiannya itu sama. Kalau dirumuskan dengan kata yang sangat mudah, itu adalah Allah menjadi miliknya Israel, Israel menjadi miliknya Allah. Itu syahadatnya itu seperti itu. Dan nanti dirumuskan menjadi 10 perintah Allah itu kan di situ. Terus kok kenapa ini perjanjian ini tidak berlaku ke kita sampai zaman sekarang gitu? Enggak, nanti itu Mas. Nanti kita lihat saja. Ya. Jadi ada kewajiban dari pihak manusia itu ini mengusahakan kesempurnaan akhlak, membuang kulit katan. Nah itu ya, itu merupakan simbol bahwa orang itu dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat. Maka ada unsur membuang, itu simbolnya. Kita bisa membayangkan tadi Abraham umur berapa itu? 99. Jadi kalau orang umur 99 itu dipotong alam. Tidak sama ya. Tidak mudah lah. Ismail masih 13 tahun. Itu konteksnya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami itu. Maka ada tuntutan dari pihak Allah ke manusia, yaitu mengusahakan kesempurnaan akhlak. Simbolnya tadi sudah membuang kulit katan.